Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you today? I'm fine. Okay. How do you feel? Do you feel excited? Yes, if I want you to rate your energy from 1 to 10. I want from the voice first. Okay, come on, you. What is your name? Catur. Please rate your energy from 1 to 10. Nilai energi kamu dari 1 sampai 10. Energi yang sekarang. 3. What makes you have 3 energy? Kenapa? Karena masih pagi. From the girl, you please rate your energy from 1 to 10. Berapa? Dari 1 sampai 10. 100. Wow. You have 100 energy. Masih semangat nih kalau misalkan tadi catur 3 karena masih pagi ngantuk ya. Kalau misalkan ini dari perempuan she has 100 energy. So katanya masih semangat. Nah sekarang karena kita masih pagi, kita harus semangat ya dalam belajar. So as usual, before we start our lesson today, I have some ice breaking here. So I want you to stand up and then follow the video. Nah ini di sini ada video. Ini video ice breaking. Nah boleh stand dulu, stand up. Karena tadi katanya satu energinya 3. Jadi kita harus semangat dulu. Nah di sini nanti what you have to do is first you have to follow the video. Nanti itu videonya bakal kayak gini. Kita lihat dulu ya sebentar. Lagi malam tuh ice coffee ada? Follow the video with my energy, okay?
do you feel after doing ice breaking? Do you feel happy? Happy. Do you feel happy? Okay. So now we will learn about how to make a strong argument. To make our learning process become smooth, I want the leader of this class, Reja, please lead your friend to play together. Sebelum kita melanjutkan materi ini. Boleh berjalan dulu. Iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll take the number. When your name called, please say yes or pleasure. Okay. Aditya Makira, Aprilia, Ariati Kreata, terus Intara Budi Adeta. Next ada Kartu Wiryawan, Destiara Wulandari, Dilan Nurjana, Padlan Zadir, Padlan, guys ya Padlan, no, Pasien, Fazri Padmila, Hidayanti, Ilat Kiwati, Didi Prakasdi, Gadian Lestari, Muhammad Adi Kapalu, Muhammad Hanif Nur Wahid, Muhammad Fatih Ular, Muhammad Putiara Acapra, Nadira Dwi Sulianti, Najwa Alija, Saila Al-Zahira, Waila Faidul Nisa, Rahma Sabila, Aisha Jarika, Renati Gata, Reza Lebaran, Rizky Ramadan, Salwa Sasabil, Jenny Adelia, Silva Putri Febrianti, Cinta Bella, Sylvia Febri, Sylvia Linda, Siti Perbukian, Kamjani, Suci Ibrahim, Kamila. Ini ada dua orang yang kita hadir ya, ada Dilan Nurjana absen, and Ferdiana Lestari. Kita 8 mudah-mudahan. Oh siapa? Oh iya Padlan. Kita 8 mudah-mudahan. Tadi siapa yang tadi Ferdiana Lestari diberikan semuanya. Amin. Okay. So do you still remember what we have learned in our previous meeting? Kemarin kita belajar tentang apa aja? Karena first is about argumentative text. Next we discuss about structure of argumentative text. Next we discuss about language features of argumentative text. So now, how many structure of argumentative text? Ada berapa? 4. Nah, I want you to write the answer here. Nah, so you have to scan this barcode. This is a Mentimeter. Nanti di sini ada beberapa pertanyaan seputar materi yang telah kita bahas. Ada pertanyaan tentang structure, language feature, and purpose, and also the definition of argumentative. I have sent the link to Sherit. Sherit, please share to your group, to your group. Udah ada di grup WA-nya masing-masing? Udah? Now please answer the question. First, title the structure of argumentative text.
We said before that there are 4 structures of argumentative text. So now please write it. Ini bukan. Structure of argumentative text. Oke, ada introduction, berarti introduction. Di baru ada 3, tadi katanya ada 4. Satu lagi apa? Do you still remember? Once again. Counter argument. Oke. Nah, jadi struktur dari argumentative text itu ada 4. Pertama ada introduction, kedua ada body paragraph atau body, next ada counter argument. But this is ini tuh counter argument harus atau enggak? Optional, oke. Dan selanjutnya ada conclusion. Conclusion itu bisa kita artikan sebagai kesimpulan. So this is the structure of argumentative text. Alhamdulillah, you are all still remember about structure of argumentative text. Next slide. Next, write down the argumentative language features that you remember. Last week, we discussed 5 language features. Using metaphors, okay. Using metaphors, next. Ada 5 ya, ada 5 ya. Ya, sikat ya. Using metaphors. Using metaphors, semua. Boleh satu. Oh yeah. So the using metaphor, persuasive expression, position, simple present tense, international emphasis, there is the structure of argumentative text. So connective, explore everything good, using explore, jadi you just study all the text. Oke. Jadi ada 5 yang pertama adalah simple present tense. Kedua using metaphors. Yang ketiga apa? Ingat kan? Using connectors. The next is using explore everything word. Next, last is using persuasive expression. So you still remember about language features of argumentative text. Right. So now, answer this question. What is an argumentative text? Ini adalah pilihan kata ya. Nah, jawabannya 3 kali klik. Oke, text that presents opinions and support with evidence. Oke. Masuk aja kita kan. Oh iya, ada apa ini? Text that give information about opinion. Nah, kalau ini itu adalah descriptive text ya. Karena ini memberikan informasi tanpa ini adalah descriptive text. Nah, argumentative text itu ini. Text that presents opinion and support with evidence. Right. Last question. Nah, ini the best purpose of argumentative text is to entertain reader, explain how to do something. Pak, ayo. Oke. Nah, kalau ini semuanya pada jawab benar. Oke. So you are all still remember about what we have learned. Oke. Semuanya boleh simpan HP-nya kembali. Sekarang kita akan melanjutkan. But before that, to make our learning process become smooth, we have to know the learning objective of today's meeting. Ini ada 2. So the first is student can tell the difference between stock and weak arguments. Nah, jadi nanti kalian akan mampu membedakan mana pendapat yang kuat dan yang lemah. And the second is student can make and share strong arguments together in discussion and debate. Nah, nanti juga kalian akan bisa membuat ataupun membagi argumen yang kuat di dalam diskusi atau di kelas aktivitas. So next slide. So now I want you to look at here. Di sini ada satu gambar boycott translated. Do you know about this hashtag? Tahu nggak? Karena di sini hashtag ini tuh sempat viral di TikTok. Di TikTok, di Instagram itu ini sempat viral. Di sini ada katanya boycott translated. So I want you to give your opinion about this picture. What is your opinion about this picture?
Ada yang mau berpendapat? Atau di sini siapa yang pesantren? Ini Pak. Kamu tadi siapa? Badri, Pak Mary, Gila. Jadi siapa pilih buat pendapat kamu tentang beribadah ini seperti apa? Negeri atau tidak? Negeri atau tidak negeri? Negeri atau tidak? Wah, kau tidak tidak. Pendapat kamu kenapa enggak? Gimana? Boleh. Jangan beda. Oke. Jangan sama lagi tadi berbeda. Apa yang kita sekarang? Ada berbeda juga. Ada berbeda juga. Tapi kamu enggak. Ya. Katanya tadi kita kenapa tidak setuju dengan boykot dan setuju. Mungkin ada yang mau membantah dengan pendapat yang setuju terhadap boykot dan setuju. Ada yang setuju kan? Setuju enggak ada. Kamu setuju tadi? Setuju enggak? Oh iya, ada yang enggak. Kalau enggak berarti setuju. Tidak setuju boykot. Ya. Berarti iya. Ya, berarti iya. Sekarang siapa yang tidak setuju dengan boykot dan setuju? Jadi kalian itu mendukung dan setuju? Coba, tidak ada. Enggak. Semuanya sama dengan kita. Setuju? Atau itu boleh tadi? Ini Pak, dikasih. Oh iya, sampai ada yang ini Pak. Makasih Pak. Ini siapa yang pesantren? Ini 5 tahun. Setuju? Jadi tadi itu benar? Bagian ada yang itu. Wah, mana? Jadi tadi itu di dalam memberikan pendapat ini ada dua perspektif ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, tetapi dalam memberikan argumennya, kalian you still give a weak argument. Nah, pendapat kalian itu masih lemah. Setelah ini kita akan mempelajari how to make a strong argument. Nah, materinya itu ada di next slide. Nah, di sini. Ini sebenarnya dari Tumir tahun 1998. Di sini Tumir berkata bahwasannya ada 4 key elements to make a strong argument. Pertama ada evidence. What is the meaning of evidence? Artinya apa? Evidence artinya apa? Evidence. Evidence. Artinya apa? Evidence. Evidence artinya bukti. Nah, bukti. Jadi katanya ketika kita ingin memberikan pendapat agar pendapat kita kuat, we have to give evidence in our argument. Nih katanya bukti itu apa sih? Informasi yang mendukung argumen. Itu bisa berupa fakta, research atau observation. Nah, di sini contohnya ini adalah research ya. Ini tadi shows that phone reduce student focus. Nah, terus yang kedua ada warrant atau logical reasoning. Logical reasoning itu apa? Apa? Artinya apa? Artinya dulu deh. Artinya dulu. Logical reasoning. What is the meaning of logical reasoning? Reason itu apa? Reason. Reason alasan. Nah, berarti logical reasoning itu alasan yang logis. Nah, jadi pertama tadi kita harus memberikan bukti, kedua harus memberikan alasan yang logis. Ini contohnya, because when students lose focus, their learning becomes very repetitive. Nah, ini tuh alasannya logis. Alasannya logis. Nah, alasan yang tidak logis itu misalnya seperti ini. Tidur 8 jam itu bagus karena saya suka tidur. Nah, itu kan tidak logis ya, tidak logis. Padahal kan ada penelitian tentang hal tersebut. Nah, itu. Next slide. Pertama ada bukti, kedua ada logical reasoning. Nah, the third is counter argument. So what is counter argument? Nah, tadi ada juga ya di structure of argumentative text counter argument. Ini itu adalah acknowledge different point of view. Jadi mengakui pendapat yang berbeda. Di sini contohnya, some students argue that phones help them search for information. Nah, kita masukin pendapat yang berbeda. Misal kalau tadi Kayla bilang kayak gini, saya setuju dengan boykot dan setuju karena tidak semua pesantren itu melakukan hal seperti itu. Meskipun, nah kita cantumin pendapat yang berbeda, meskipun trans setuju itu benar, tetapi trans setuju tidak melakukan riset. Nah, itu kan jadinya
pendapat yang menggunakan peran setuju itu jadinya jatuh. Nah, B. Nah, terus selanjutnya ada rebuttal atau respon the counter argument. Nah, baru setelah kita menyantumkan different point of view, kita bantah. Kayak tadi contohnya ya. Next slide. Nah, ini ada contohnya from and with. So I want you to read this sentence from the boy. Contoh tadi udah, maybe dari sini. You please read the first sentence. Yang serem, yang everyone baca. Louder. Everyone should louder. Yang kenceng. Everyone should wash their hands before entering the World Health organization. Apa 40 apa bahasa Inggrisnya 40? 40 atau 40? 40 atau 40? 40. Oke. Persen. Oke, udah. Nah, ini yang pertama, thank you ya. Yang pertama ini ada strong argument. Nah, dia di sini mencantumkan research by World Health Organization. Nah, coba sekarang kita baca yang contoh yang lemah. From the girls, ini boleh. Ya, please. Apa dia ini aja? Tadi udah di. Oke. Nah, ini contoh dari argumen yang lemah. Kenapa ini disebut lemah? Karena pertama, dia tidak mencantumkan dia juga tidak memberikan alasan yang lebih. Di sini katanya alasannya cuma it is popular. Padahal kan ya ada gitu alasan yang lebih logis daripada ini. Misal sosial media is good because it helps students to learn better. Nah, so now because you have to know how to make a strong argument, I want you to do a mini survey. Please pay attention. Di sini kalian harus menginterview. Interview itu seperti apa? Interview. Ya, wawancara kalau dia seperti itu. 3 orang tentang topik yang seperti ini. Do you think smartphone should be allowed in the classroom? Yes or no? Nah, jadi langkah-langkahnya pertama kalian siapin dulu kertas, satu lembar. Kertas, satu lembar. Ini satu lembar. Now, kalian bisa buat tabel seperti ini. Tidak juga apa, cuma hanya nomor, nama, yes or no, dan alasan. Oke, apa? Nah, sekarang yang harus saya lakukan adalah tadi pertama kita pilih 3 orang kelas, 3 orang kalian, 3 orang kalian. Lalu tanyakan, do you think smartphone should be allowed in the classroom? Artinya apa? Menurut kamu, apa itu harus diperbolehkan di kelas atau tidak? Nah, jawabannya yes atau no. Nah, lalu tulis nama respondennya sendiri, misalnya Ahmad. Nah, dia berpendapat yes. Nah, ini alasannya pandemi. Nah, jadi alasannya tidak perlu ditulis secara keseluruhan aja. Cukup tulis keywordnya aja atau important point-nya aja. Understand? Yes. I'll give you sudah ready tidak? Kertasnya sudah ready? I will give you maybe 5 minutes to do this in survey. Oke, boleh mulai dari sekarang. Oh ya, remember you have to speak English. Oke, try to speak English. And then ini yang barisan ini jangan menginterview temannya yang sebelah, tapi interview yang di sini. Jadi interviewnya yang jauhan ya, jangan yang satu bangku. Oke, now you have to stand up. Berdiri.
Jadi, get up, and then find the way. Belum boleh ditulis sekarang. Jangan bukan. Like English, like English. Jadi Etika gimana? Makan bos.
Now please make your seat. Duduk keliling cari ke jawabnya. Now I want you to give the result of your finish survey. Disimpan dulu, dikip dulu ya hasil dari surveinya. Now please make group of 5 or 4 students. Nah, saya tentuin ya. 1, 2, 3, 4. Waduh, 1, 2, 3, 4. Waduh, ini kan sini. Aku sini aja, tenang. Biar gak. One, two, three, four, manduk. One, two, three, four, manduk. Ini, jangan ribut. Oke, teman. One, two, three, four, manduk. One, two, three, four, manduk. One, two, three, four, manduk. Jangan kalian, karena kita survei teman-teman kalian. Nah, sekarang kalian jelasin teman-teman yang ada di grup itu. Nanti bisa begini, ketul kita, nanti ketul kita kayak ketul. I interview Rizky and he say that smart board should be allowed because ini katanya simple learning because it make the learning become simple. Seperti itu kan? Kan speaking oke. Nah, jadi pertama share the result of your survey. Nah, terus pertama kita ambil dulu. Untuk waktunya, hari ini ini, saya ingin to discuss your mini survey result. Waktunya dimulai dari sekarang. Ya boleh. Google and AI. Di sini. Get Orang yang penting ada. Nah, ini dulu Oke.
Banyaknya jawab yes atau tidak? Yes. So I want you to give one argument. Coba, try, catat. Coba dia bilang yes. Ya, yes. Coba alasannya apa? Karena katanya, tadi saya ini. Katanya Simple learning. artinya Ada lagi. Easy in what? Easy. mempermudah belajar, Mudahnya itu gimana? Cuma easy doang. mempermudah pelajaran. Mudahnya di pelajaran. Ya. Bisa kita kasih games ya. Karena sekarang ada yang berpendapat no? Ada. Satu. Yang sebelah sini ada Tiga. Fokus. Ada. Oke. Fokus happy. Apa katanya? Cynthia. No fokus doang. Mana bisa? Bisa. Ini katanya di sini ada berpendapat tidak karena
ini mengganggu konsentrasi. Ya sampai menggunakan handphone juga kadang bisa mengganggu konsentrasi. Karena meskipun tadi kata catur mempermudah, tapi sebagian orang menggunakan handphone itu untuk scroll sosial media. Jadi ya sampai itu mengganggu. Now I want you to do the next activity. Ini yang perlu. Nah sekarang kalian, kalau tadi kalian menentukannya pro atau kontranya itu secara pribadi. Now I want you to decide your position. Nah kalian sekarang di dalam grup tentukan setuju atau tidak terhadap penggunaan handphone di kelas. Ya, setuju atau tidak. Lalu setelah itu buat magnet. Nah di sini contohnya. Jadi kalian tidak perlu di gambar lagi, cukup tulisan sini. Kalau bilang setuju berarti agree, kalau bilang berarti agree. Lalu tulisan alasan, 4 alasan. Misal tadi yang berikan contohnya learning atau it makes learning become easy atau become jadi modern. Misal di agree. Kalau disagree misal disagree tadi contohnya kata siapa tadi? Pak Yahya bilang this term concentration. Now untuk get one. Ini pendapatnya kepada yang survei ya,
Bisa di grup, dapat orang, karena tentuin orang buat jadi sekarang kita akan bermain game bermain today. Nah, tadi saya sudah tunjukkan untuk menentukan dua orang ya, stay dan juga menjelaskan atau dua orang untuk bermain. Nah, perhatikan tugas yang di pokok tadi pertama mempresentasikan. Kedua, kalau kita ada pertanyaan jawab. Oke, try to speak English. Oke, nah itu tugas yang stay. Nah sekarang tugas yang stay itu yang ketujuh. Tugas yang pertama mendengarkan. Kedua, bertanya. Kalau misalkan ada pendapat yang berseberangan dengan kalian, bisa kalian bantah. Oke, bantah. Tahu ya. Berarti ketika kita banyak, sekarang boleh yang tadi kebagian stay dulu, bagian stay, bagian stay, bisa. Itu, stand up, komedi. Kemudian boleh mengisi kelompok atau berkunjung ke kelompok lain.
Do you get any interesting topic from the other group? Dapat topik atau dapat argumen yang menarik nggak dari Bapak Baik? Enggak. Dapat. Apa? Aku minta. Contohnya bagaimana? Dapat. Boleh berdiri biar dapat gitu. Naik mancing. Mau mancingnya? Tadi yang bilang dapat lagi? Itu dia. Coba. Ini Pak. Semoga yang jadi sakit. Dengerin dulu ini. Dengerin dulu Sofiani. Beri. Biar kelihatan. Oh ini. Jadi apa? Tadi yang menarik ini. Jadi ya. Tidak pakai guru yang sedang mengajar dan nggak fokus jadi kalau anak disuruh ngejawabin nggak mikir pak ChatGPT AI atau apa Jadi ada izin kata ChatGPT. Kita tuh bisa memanfaatkan AI. Nah, tetapi ketika kita menanyakan jawaban kepada AI, kita harus mengecek dulu jawabannya. Karena saya itu memang pakai ChatGPT, tapi saya tidak langsung kupas. Saya kasih dulu ke sumber lain. Kalau saya tanyain tip cara untuk hidup sehat, maka ChatGPT kan itu. Nah itu kita tidak boleh diterima mentah-mentah. Kita cari dulu referensi yang mendukung itu. Nah itu trik untuk menggunakan ChatGPT ya. Karena meskipun kalian sekarang menggunakan ChatGPT, tapi kopas itu kadang jawabannya salah. Jawabannya itu tidak benar karena AI itu sistemnya apa ya? Biasa. Jadi dia itu tidak benar-benar memberikan jawaban yang asli. Ya Pak. Jadi kalian harus cek ulang. Next, tadi ada yang bilang dapat yang menarik. Nih, boleh Pak Jadi. Pak, mantap nih. Oh, Pak Jadi. Iya, Pak Jadi. Tadi dapat dari kelompok ini. Ya, apa namanya? Kita kemarin. Apa tadi? Karena ada kemungkinan Ada kemungkinan masukkan di sana. Berarti ya itu tapi argumen yang menarik. Menurut Pak Jadi. Oke. Jadi memang ketika kita memperbolehkan murid untuk menggunakan handphone, sometimes murid-murid itu malah bukan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, tapi malah jadi kita bikin. Ini siapa yang jadi guru? Nah, jadi saya dulu juga kan saya itu sebagai mahasiswa ya, mahasiswa.
bangga siswa juga berarti. Ya memang ketika jadi siswa itu banyak apa? Banyak saudaranya, ada nanti sedikit IPA. Nah, karena itu jadi tantangan untuk seorang guru. Nah, apalagi buat guru di masa depan nanti, ya. Nanti kan pasti bakal mengajar gen alpha ya. How do you feel about learning through this activity today? How do you feel? Do you feel excited? Do you feel Do you want to do this activities again? Artinya mau diulangi lagi kamu? Why? Cukup artinya apa? Cukup. I really enjoy the presentation from the presenter, and then I really enjoy to see the visitors or the guests who give any question, any komentar to the presenter. Itu bagus ya, berarti itu kalian semua apa namanya melatih berpikir kritis. Karena tadi katanya ada yang berpendapat HP itu gini, langsung kalian bantah. Tapi kan kalau kayak gini gimana? Nah, itu melatih untuk berpikir kritis. Betul Pak. Jadi sebagai nanti ini ada yang mau kuliah, nanti sudah itu bakal sering kayak gitu. Jadi kita tuh tidak bisa menelan mentah-mentah informasi. Misal tadi ada yang bilang handphone itu membantu siswa dalam pembelajaran mempermudah. Nah, tapi kan kita jangan iya aja, tapi kita bantah. Kita itu malah justru mengganggu pembelajaran yang siswa yang kalau sosial media dan segala macam. Nah, itu adalah sebuah bentuk berpikir kritis. Jadi alhamdulillahnya pembelajaran kita hari ini telah selesai. So this is our last meeting today. Thank you for your nice participation. And then the leader of this class, Reja, please lead your friend to pray together. Berdoa yuk, mari kita pulang. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saudara dalam hati, mulai. Sudah selesai.